tidak bisa ditinggalkan, tapi semua sekarang lagi masuk ke sana. Jadi memang perputarannya gila-gilaan. Perputarannya itu cukup gila-gilaan lah. Portal ada Rumah 123, Rumah.com, OLX, Alamudi. Ini kan bergabung, jadi bareng. Terus ada apa lagi ya? Nah, 99.co, dulu Urbanindo, rumahdijual.com, dan lain-lain. Pertanyaan teman-teman adalah pasti sama. Ketika teman-teman masuk, semua pasti bilang buka portal, ya kan? Harus nggak? Harus, karena lead utama memang datang dari portal. Selain memang ya balik lagi tadi spanduk dan lain-lain, itu juga memang ini. Tapi kalau kita bicara digital, memang portal. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah portal mana yang paling mendatangkan banyak lead? Ya kan, kita pasti pengen dong beli portal yang paling rame. Kalau kita beli portalnya sepi, ngapain kita buang duit, gitu kan? Portal mana yang paling rame? Jawabannya nggak ada, tidak ada. Kenapa? Karena mereka punya pangsa masing-masing, gitu. Apa yang misalkan teman-teman nanya ke 100 agen, maka 100 agen jawabannya akan berbeda. Kalau saya paling banyak di Rumah 123, memang lead saya. Apakah Rumah.com ada masuk? Masuk. Apakah OLX Lamudi masuk? Tetap ada masuk, gitu. Tapi paling banyak Rumah 123. Beda dengan teman yang lain. Tiba-tiba dia bilang, oh enggak, saya malah lebih ramai di Rumah.com. Nah, kenapa? Karena ada traffic. Ya kan, ada traffic. Seperti mungkin paling gampang lah ya, mungkin ini mungkin jawaban yang mungkin kalau didengar sama yang lain mungkin kurang pinter. Misalkan teman-teman kalau belanja di Grab atau di Shopee, kan suka kadang kalau Grab itu suka ada banyak diskon. Kalau pas dia lagi banyak uang, dia banyak diskon. Tapi kalau dia pas lagi mungkin lagi surut, dia nggak banyak diskon. Yang banyak diskon tiba-tiba Shopee misalkan. Nah ini juga sama. Ketika mungkin Rumah 123 lagi merajai, lagi banyak, lagi sentor, lagi nyedot, lagi lagi ini duit lah, jor-joran duit di portal, mungkin dia akan merajai di atas. Tapi mungkin ada waktunya juga Rumah 123 turun. Nah, kalau tahu begitu, apa yang harus teman-teman lakukan? Kalau closing memang ada rezeki, ada lebih, buka kios lain. Apakah itu di Rumah.com ataukah di OLX? Sebetulnya sama aja kayak kita buka kios. Buka kios di Pasar Baru, buka kios di Istana Plaza. Istana Plaza sekarang udah tutup. Buka kios di Pasar Baru, buka kios di misalkan di BTC misalkan, atau buka kios di ini, mana yang lebih ramai? Agak susah dijawab. Semua ada yang ngedatengin. Ada yang ngedatengin lebih banyak, ada yang ngedatengin lebih sedikit. Ya kan? Sama, kita juga. Jadi kalau misalkan memang teman-teman ada rezeki, ada kelebihan, ada memang buat modal, buat memang jadi agen properti, buka 2 atau 3 gitu. Nah disitulah barulah si lead itu akan akan saling mengisi gitu. Nah yang kedua, gimana caranya supaya leadnya banyak? Kembali lagi berhubungan dengan ads, berhubungan dengan iklan kita. Berapa banyak iklan kita dilempar setiap hari? Kalau teman-teman cuma lempar 5, lupa 5, terus besoknya 5, terus udah gitu lusa 5, 3 hari kemudian 5, udah pasti itu ketimpa banget, udah hilang lah gitu. Itu kayak nabur garam ke laut. Jadi memang jumlah iklan tiap hari juga pengaruh. Saya tiap hari itu ada lempar 40-50 ikan rutin tiap hari ya, kecuali minggu memang karena staff libur. 50. Jadi kalau 1 minggu itu iklan saya masuk itu sekitar dikali 6 lah, sekitar nggak sampai sih 250 sampai 300 iklan gitu. Di Beyond Striker kita review, saya juga review punya saya sendiri, kita semua review karena kalau kita nggak ada data kita nggak bisa maju. Jadi memang ketika kita review, saya itu 1 minggu dengan spanduk, dengan dengan mungkin klien lama yang say hi dengan saya, ketika saya pasang Canva ada yang nyaut lagi. Nah itu ketika dijumlah lead saya itu 1 minggu plus minus 20 per minggu gitu. Ketika 20 per minggu, saya tahu nggak semua bisa diajak showing, betul kan? Mungkin cuma 30-40% yang bisa diajak showing. 30-40% berarti berapa tuh? Sekitar mungkin 1 minggu 6-7 showing doang, ya kan?
6-7 showing, kita main probability lah ya. 6-7 showing, berapa banyak yang nego? Saya misalkan tiba-tiba saya hoki, mungkin 2 atau 3 yang nego, misalkan 2 atau 3 lah yang nego, misalkan nyebut angka. Berapa yang deal? 1 mungkin. Kalau saya hoki, kebayang ya probabilitas. Teman-teman, saya banyak lihat di grup-grup teman-teman ads-nya masuk 20, 10, 1 minggu anggap berapa tuh? 60. Lead sehari, saya seminggu, lead di grup saya lihat di ini beberapa per minggu, leads-nya cuma 2 sampai 3 per minggu. Berapa banyak yang diajak showing? 0,5. Untung-untungan 1. Betul tidak? 1 showing. Nego enggak? Enggak. Closing enggak? Ya enggak. Jadi memang kembali lagi, jadi harus apa? Main peluang. Itu yang saya lakukan di Striker. Kejar ads. Gitu. Saya lihat ads yang masuk, kalau saya perhatiin, ini angka kasar ya. Ads yang masuk kalau teman-teman yang di Striker ya, kita lihat waktu itu jalan masuk sekitar 100 lead iklan per minggu. Itu lead mereka cuma nggak sampai 5 sampai 6 lah. Ini tuh maksimal. Tapi ketika mereka naik ke 150 per minggu, ini rate-nya mereka itu bisa sampai 10-an, 10 sampai 11 lead. Saya main selalu di 200 iklan per minggu ya, 200 sampai 250 iklan. Baru mungkin saya bisa dapat 15 sampai 20 lead. Nih. 250 itu iklan baru atau gimana? Naik turun terus, Pak. Naik turun terus. Jadi konsisten naik turun, apakah itu naik turun, apakah ada unit baru gitu kan. Itu satu. Belum ini baru bicara angka. Belum bicara isi. Isi iklannya. Menarik nggak judulnya? Belum bicara foto. Fotonya menarik nggak? Yang diklik selalu foto yang menarik ya. Foto-foto yang kamar mandi doang, yang gelap gitu, udahlah ke laut aja, itu mah nggak usah gitu. Jadi makanya kita sebagai agen properti pun kita harus bisa ngambil foto dengan angle yang bagus gitu kan. Ketika angle bagus orang pasti klik. Nah itu juga salah satu. Judul menarik nggak? Lokasi menarik nggak? Jadi memang kembali lagi, kita jadi agen properti kita juga perlu analisa ya nggak. Listing di Beyond berapa banyak sih? Puluhan ribu kayaknya, ribuan, 7 ribuan kayaknya listing doang loh ya, dengan berapa banyak yang sama. Sedangkan portal berapa sih? Data portal kita berapa ya? Mungkin kalau yang berbayar mungkin berapa tuh? Pakai berapa yang isi berapa portalnya? Slotnya? Hah? 250 betul. Paling 250. Saya kalau lagi pas kencang-kencang lagi ada modal mungkin saya maksimal 500. Dulu ya pernah. Kayaknya sekarang juga 250-an deh. 250 listing itu ada 7.000 lebih. Bayang? Jadi apa yang teman-teman tampilkan? Teman-teman cuma punya kios satu, cuma punya slot pajangan 250. Jadi apa yang harus ditampilkan? Tampilkan yang terbaik. Tahu terbaik dari mana? Dari survei, ya enggak? Ya kan, dari kelihatan nih angkanya menarik nggak, dari mana? Nggak bisa cuma sekilas doang lihat, oh ini yang saya masukin ke iklan, ini masukin ke kok nggak ada yang nyaut, ya iya mahal semua gitu kan. Nah 250 slot itu yang dinaik turunin itu harus 250 yang terbaik. Listing yang bagus, listing di lokasi-lokasi populer. Lokasi populer di mana, Ci? Cari tahu gitu kan. Harga yang bagus dari mana, Ci? Cari tahu. Saya juga nggak bisa ngomong gitu kan, karena semua daerah punya range-nya sendiri. Makanya kembali lagi, kalau teman-teman punya domain, teman-teman punya dominion kayak saya di KBP, saya tahu ketika masuk, oh ini listing menarik nggak, saya tahu. Tapi kalau saya dilempar ke Cilinyi, saya juga nggak tahu listing itu menarik nggak. Kebayangnya teman-teman? Ada pertanyaan? Nah itu baru bicara masalah ini. Belum nanti bicara lagi masalah kita follow up, cara follow up kita. Itu juga ada skill. Ya enggak. Berapa lama kita menjawab WA ketika iklan masuk? Cepat? Lama? Baru besoknya? Itu juga sama. Kenapa? Karena kembali lagi zaman digital adalah zaman sangat cepat. Saya kan lihat nih beberapa buyer sama
ngeklik ke saya, ngeklik ke Ci Indah, ngeklik ke Tantan, atau ngeklik ke siapapun, ternyata bayarnya sama satu. Tapi dia ngeklik ke berapa. Kalau saya jawabnya besoknya, dan Pak Kris udah jawab duluan, pasti udah showing duluan sama Pak Kris. Selesai sudah. Ya, kecepatan kita dalam berespon itu juga diperhitungkan. Gitu. Cepat jawab nggak? Lelet nggak? Itu juga bayar lihat. Ya nggak? Karena semua rebut-rebutan.